Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK hanya akan memperbaiki jalan provinsi sepanjang 75,17 km pada tahun 2022. Sementara untuk 14 ruas jalan yang sudah dilelang sebelumnya batal dikerjakan. Hal itu dilakukan pasca PT Sarana Multi Infrastruktur menolak pinjaman uang yang diajukan Pemprov Lampung senilai 569 miliar pada tahun 2022. Pemprov Lampung memastikan menunda perbaikan pada 14 ruas jalan provinsi yang tersebar di beberapa kabupaten atau kota sepanjang 280 km. Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, pada Kamis 13 Oktober 2022 mengatakan, perbaikan jalan provinsi yang dianggarkan menggunakan APBD di 2022 sepanjang 75,17 km. Perbaikan jalan yang dilakukan ialah rigid pavement dan flexible pavement, tergantung kondisi di lapangan. Ia mengungkapkan beberapa ruas jalan yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan tahun ini. Di antaranya Tegal Mukti Tajab dengan anggaran 70 miliar, Riyakudu 25 miliar, Bandar Jaya Mandala 25 miliar, dan Beranti Gedong Tataan 18,5 miliar. Kemudian ruas Metro Tanjung Kari dengan anggaran 16 miliar, Simpang Korpi Purwotani dengan anggaran 11 miliar, dan Pekon Balaksuwo 9 miliar. Levi menjelaskan sampai dengan akhir tahun 2021, kondisi jalan mantap di Provinsi Lampung sudah tercapai sebesar 75.386%. Angka tersebut ditargetkan akan meningkat menjadi 76% di tahun 2022. Menurutnya, jika dana pinjaman dari PT SMI terrealisasi, maka target jalan mantap sudah berada di atas 76%. Untuk ruas 14 jalan provinsi yang gagal didanai PT SMI, kemungkinan akan ditangani pada tahun 2023. Menurut Levi, ke-14 ruas jalan provinsi itu menjadi prioritas diperbaiki pada tahun 2023. Jalan yang fungsinya mendukung perekonomian daerah masuk prioritas perbaikan. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Sahlan Syukur, mengungkapkan perbaikan jalan harus terus dilakukan, mengingat jalan merupakan akses utama masyarakat untuk menggerakkan ekonomi di desa. Masa pandemi COVID-19 sudah mulai melandai dan ekonomi juga perlahan mulai bangkit. Untuk mendukung kebangkitan ekonomi, maka infrastruktur adalah salah satu pendukung. Untuk diketahui, PT SMI menolak pinjaman yang diajukan pemerintah Provinsi Lampung sebesar 569 miliar pada tahun 2022. Dana pinjaman tersebut awalnya untuk memperbaiki 14 ruas jalan provinsi sepanjang 280 km yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengungkapkan, ada beberapa kendala yang menyebabkan pinjaman ke PT SMI tidak disetujui. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan belum ada PP turunannya yang menjadi rujukan oleh Kemendagri. Fahrizal mengatakan, Pemprov Lampung akan memaksimalkan potensi pendapatan dari APBD tahun 2023 untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang sebelumnya telah diagendakan. Adapun 14 ruas jalan provinsi yang awalnya akan diperbaiki menggunakan dana pinjaman PT SMI, yaitu ruas jalan Simpang Sunyopo Serupa Indah di Waikanan, Simpang Trimulyo Bungin Tugu Sari di Lampung Barat, Kota Bumi Ketapang, Ketapang Negara Ratu Simpang Sonyopo di Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya ruas Talang Padang Ngarip Ulu Semong Simpang Trimulyo di Tanggamus. Lalu ruas jalan Bujung Tenuk Penumangan Tulang Bawang, Penumangan Tegal Mukti Tulang Bawang Barat, Serupa Indah Tajab di Waikanan. Tender atau lelang pengerjaan 14 ruas jalan provinsi tersebut bahkan telah selesai dilakukan dan telah ditetapkan pemenangnya sejak bulan Juli 2022 lalu. Sebelumnya banyak pengendara yang mengeluhkan galian lubang perbaikan jalan di Jalan Soekarno-Hatta Bypass, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung.
Galian lubang perbaikan jalan itu dinilai berbahaya dan membuat pengendara menjadi was-was lantaran memiliki kedalaman galian yang hampir mencapai 2 cm pada Selasa 20 September 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Gopur, salah satu pengendara motor yang melintas saat ditemui tim Kupas TV di lokasi perbaikan. Menurutnya galian perbaikan jalan itu berbahaya bagi pengguna jalan, terutama pengendara motor, karena setelah digali tidak langsung ditambal. Gopur menjelaskan, terkadang dirinya sering melakukan pengereman mendadak ketika menghindari galian lubang tersebut. Ia pun berharap agar galian lubang perbaikan jalan itu segera ditambal dan diperbaiki, karena ketika melintas di jalan itu pada malam hari, lubang tersebut tidak terlihat. Bahkan bisa membuat pengendara oleng karena kaget melihat keberadaan lubang galian perbaikan jalan. Dari Bandar Lampung, tim Kupas TV Lampung melaporkan.